Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan yang luar biasa, khususnya pejabat GBI yang berada di bawah naungan BPD GBI di Jakarta. Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik dan sehat, diberkati berlimpah-limpah, pelayanan semakin maju, apalagi kalau kita bisa saling mengasah pengetahuan, menambah wawasan melalui obrolan-obrolan yang santai, dan bisa memberikan masukan-masukan, bahkan membuka awareness kita. Jadi kita bisa mengedukasi juga tidak hanya diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan, tapi juga para pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, termasuk jemaat-jemaat Tuhan yang Bapak Ibu gembalakan. Tapi bagaimana kalau kita ngeteh dulu? Ya, karena di sini sudah ada 3 sahabat Bapak Ibu semua yang bergabung di sini. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kalau ngeteh dulu? Jadi kita ngeteh dulu ya. Saya izin saya tuangkan dulu ya. Oke, ngobrol itu paling enak sambil ngeteh. Amin. Supaya segala sesuatunya bisa lebih enak diobrolin Dan lebih nikmat. lebih nikmat. Mohon izin, Pak. Oke, monggo kita minum dulu sama-sama. Ayo Bapak Ibu siapin dulu tehnya. Selain Kita ngeteh dulu. ngeteh dulu. Mari ya. kita ngeteh dulu. Kita ngeteh ya. Iya. Yang sudah enak. Mulai dari sebelah kanan saya, silakan. Pak, monggo. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak perlu memperkenalkan nama kali ya. Perlu, Pak. Gimana sih? Gimana kita mau ngobrol kalau nggak tahu namanya? Masa semuanya pak-pak semua? Iya. Saya pikir nggak perlu memperkenalkan. Kalau saya kan sudah nama. kenal Pak Petrus, tapi mungkin yang lain harus supaya nggak kaku gitu loh. Iya. Tapi kan masih Petrusnya masih sedikit ya, masih bocor sedikit. Nah itu dia. Jadi lengkapnya itu adalah Petrus Legowo. Oke. Ya, saya mengembalakan di GB Jemaat Rawajaya, itu daerah ujung dari Jakarta Timur. Kalau bahasanya Madura tuh udiknya Jakarta Timur. Di sana ada banyak mutiara yang harus kita gali, memenangkan jiwa untuk kerjaan surga. Puji Tuhan. Nah sekarang bagaimana? Yang dipercayakan Tuhan apa nih kegiatan Bapak? Ya selama ini selain mengembalakan, ngajar juga, juga di BPD, Wakil Ketua 3, bidang teologia, bidang diklat, dan bidang pemuda dan anak. Ya. Istri cukup 1, anak 2, mantu 1, itu saja. Tinggal nunggu cucu ya. Haleluya. Tahun ini mudah-mudahan. Amin, amin. Waktu yang terbaik. Nah, di sebelahnya Pak Petrus ada sahabat Bapak Ibu juga. Silakan, Pak. Ya, shalom. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Paulus Supit. Ya, saya sudah menikah, istri 1, anak 6, mantu 4, cucunya 4. Ya, biasa. Saya mengembalakan gereja yang saat ini Tuhan percayakan, GBI REM, Rahmat Immanuel Ministry. Dan saya dipercaya oleh Pak Ketua BPD untuk menjadi Kaperwil Jakarta Barat. Sekian. Tuhan memberkati. Luar biasa. Jadi sekarang kita bisa ketemu nih. Kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah sering dengar, oh ini GBI REM, Sekolah Teologi REM. Ini di beliau ya salah satunya. Nah, sekarang di sebelah kanan Pak Paulus. Mungkin ada yang belum kenal atau yang sering lihat wajahnya. Pasti. Silakan Pak. Bukan tidak asing dari Tiongkok. Dari Cunko. Shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan, mari kita membangun pemahaman kita tentang keimanan kita secara khusus di GBI, tentang doktrin kita, gabung dalam ngeteh. Terus memberkati saya Pendeta Bumita mengembalakan GBI Glory United Kelapa Gading. Yang sekarang sedang merenovasi ya. Ini terus uji dia kan? Wah. Ini dari sudah ke surat dari wali kota sudah keluar. Ya mau mungkin rencana kalau nggak terlalu ribet kita mau progresi. Amin. Kita doakanlah supaya cepat. Pasti bisa berhasil. Iya kan kalau renovasi berarti ada ada pemekaran juga ya, ada penambahan jiwa juga. Kalau sama seperti penambahan tanggung jawab kayaknya Pak ya. Penambahan tanggung jawab dan penambahan biaya dan penambahan pendeta-pendeta yang diundang gitu kan ya. Otomatis. Otomatis. Iya. Ini sebenarnya kita kan lagi mau bahas nih, ya kan? Bahas obrolan kita ini bicara mengenai pengakuan iman GBI. Ya. Buat Bapak Ibu semua. Sebenarnya obrolan kita ini kenapa kita rindu membahas ini lebih dalam, lebih santai, lebih detail, tapi lebih aplikatif lah istilahnya.
supaya kita bisa membuktikan nilai-nilai biblical yang ada di pengakuan iman GBI mulai butir 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan episode di Ngeteh itu kelihatan secara nyata implementasinya seperti apa, relevansinya bagaimana gitu kan, karena kita sekarang menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan di zaman yang serba maju dan komunikasi terbuka ini gitu. Menurut Pak Petrus bagaimana Pak? Kalau Iya, melihat- kalau kita berbicara mengenai pengakuan iman GBI, pasti kita juga kan harus tahu latar belakangnya juga gitu ya. Artinya bahwa dari pengakuan iman gereja mula-mula itu kan sudah kita ketahui dari ketika Rasul Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus kan, menurut kamu tuh siapa aku? Dan dari situlah lahir sebuah pengakuan iman. Jadi menjadi pengakuan iman gereja mula-mula. Pengakuan iman gereja mula-mula. Di mana Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias Allah yang hidup. Nah, saya melihat juga bahwa dari pengakuan iman ini ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, secara prinsip nih ya. Secara prinsip pengakuan iman itu adalah berbicara mengenai pengakuan pribadi. Jadi tidak berhubungan dengan pengakuan yang lain gitu. Kemudian secara teologisnya itu kita bisa lihat dari kitab Roma pasal 10:9. Sebab dengan mengaku gitu ya, mulut. Nah, kemudian kalau secara sinode yang ketiga, kita tahu bahwa Gereja Bethel Indonesia kan mempunyai 12 butir pengakuan iman. Nah, 3 hal mendasarnya seperti perlu digarisbawahi, perlu dipahami oleh seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia, terutama di BPD DKI. Itu yang saya ketahui. Perlu dipahami, berarti memang kenyataannya pada di praktek di lapangannya banyak sekali yang kurang paham atau kurang mempelajari atau kurang menggali atau kurang memperhatikan pengakuan iman GBI ini. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, ya mungkin bukan hanya kurang dipahami ya, mungkin nggak dipelajari. Nggak dibaca maksudnya? Ya, nggak dibaca artinya bahwa mereka nggak diajarkan tentang pengakuan ini di gereja mereka masing-masing. Gimana Pak Paulus? Pak Paulus, kalau menurut Pak Paulus, apakah itu juga memang terjadi di lapangan? Kalau buat saya sih pengakuan iman GBI itu yang menjadi pegangan untuk kita para gembala, hamba-hamba Tuhan. Karena itu keyakinan kita atas kebenaran dan semestinya kita jangan menyimpang dari pengakuan iman itu. Berarti artinya Udah harus setiap menjadi. pejabat GB memang harus itu jadi pakem kita ya. Harus betul. Jadi kita nggak keluar batas-batas yang semestinya, karena itu kebenaran yang harus kita pegang dan kita jalankan sebagai gembala, pejabat. Ya. Ada yang mikir, ya kan saya sudah mengaku Tuhan Yesus, saya sudah jadi pejabat GBI, saya sudah bisa berkhotbah gitu kan. Ya pengakuan iman GBI kan sama aja, nggak beda jauh lah sama pengakuan iman dalam hal ini rasuli misalnya gitu. Atau mungkin nggak, karena beberapa, mungkin sebagian besar kan saya sudah jadi pendeta, sudah bisa khotbah, dipanggil di mana-mana, pejabat yang sah lagi, sudah belajar Alkitab lagi. Ya pengakuan iman apa sih? Ya nggak beda jauh lah sama pengakuan iman rasuli, ibaratnya gitu. Pendapat Pak Bun Minkat bagaimana? Ya, kalau pengakuan iman kita kan diambil dari Alkitab kan. Itu kan nafas hidup kita. Kita mau bagaimana juga, itu juga yang kita khotbahkan sama hari kan. Nggak bisa lari dari itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengingat pengakuan iman kita, karena memang itu isi Alkitab, isi diri kita juga, kepercayaan kita gitu. Yang sering kita khotbahkan mimbar, yang kita ajarkan, itulah kebenaran. Karena pengakuan iman itu adalah intisari pengajaran kita yang kita ambil kan. Gitu. Nah ini penting nih. Jadi jiwa kita. Jadi pemahaman bahwa melihat bahwa pengakuan iman GBI merupakan sebuah intisari dari pelayanan kita. Pelayanan firman Tuhan di atas mimbar, begitu ya. Betul. Lalu juga pertumbuhan kita secara pribadi sebagai hamba Tuhan.
Itu bukan hanya sebatas bagan yang dikatakan ya namanya organisasi pasti ada butir-butir yang melengkapi kalau seperti itu. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Barangkali mungkin ada yang sudah hafal, tapi ada juga yang mungkin nggak sempat menghafal. Tapi nggak masalah. Saya akan bacakan ya. Butir pertama, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di masa yang modern ini. Kalau kita lihat di sosial media, berbagai macam informasi yang memang terbuka saat ini ya. Nah, semoga dengan adanya ngeteh ini kita menjadi terarah satu visi, satu jalan dan tidak kemana-mana. Pak Petrus, ada yang mengatakan nilai biblical Tritunggal, lalu kemudian Perjanjian Lama itu udah nggak relevan kalau mau khotbah Perjanjian Baru. Sedangkan kita kan melakukan iman GB ini kan mengedepankan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya dua hal ini memang harus tetap ada dalam penyampaian firman Tuhan. Karena itu ilhamkan Roh Kudus. Relevansinya di zaman sekarang. Ya menurut saya memang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan saling melengkapi. Karena apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama itu kan pasti ada di Perjanjian Baru. Ya. Jadi itu masih relevan bagi kehidupan Kristen masa kini. Ya, maksudnya sebagian dari Pak hamba Tuhan kan kadang-kadang jarang untuk mau mengambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru lalu dikaitkan. Lebih baik Perjanjian Baru lah. Contoh misalnya ngambil tema yang gampang lalu kemudian ambil satu ayat lalu dikembangkan dan lain sebagainya. Tapi itu kan sesuatu pergerakan Roh Kudus juga gitu. Sedangkan pengakuan iman GBI kita kan baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dua-duanya adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Siapa yang mau bisa jawab ini nih? Mungkin Pak Bun kan? Pak Bun mungkin. Secara teologis. Alkitab itu kan satu kesatuan ya. Cuma kadang kita disebut dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru atau Perjanjian pertama, Perjanjian kedua. Kan jangan lupa Alkitab kita Allah kan mewahyukan dia secara progresif. Iya. Ya, jadi Alkitab kita itu adalah PL, PB adalah satu kesatuan yang adalah firman Tuhan. Yang harus kita pegang teguh. Memang di situ ada penggenapannya, tapi itu adalah firman Tuhan. Iya. Gitu. Ya. Artinya satu dan lain tidak terpisahkan. Iya. Iya. Ngomong-ngomong soal ilham Roh Kudus, saya mau tanya ke Pak Paulus. Punya pengalaman yang luar biasa nggak mengenai bagaimana Roh Kudus itu bekerja secara adikodrati gitu loh, ibaratnya. Ketika mau khotbah gitu, tiba-tiba dapat ilham sesuatu. Oh gitu. iya. Ada satu hal yang saya rasa saya tahu persis itu saya dapat dari Tuhan langsung. Pasti. Karena saya sendiri tidak pernah baca, mendengar atau melihat dari YouTube ada hamba Tuhan yang berbicara tentang, saya kasih contohnya, ada beberapa sebetulnya. Yang baru-baru ini adalah mengenai Sakeus. Bahwa seringkali kita dengar dan kita biasa mendengar umumnya Sakeus itu punya masalah di badannya pendek, pemungut cukai, dibenci, ya itu masalah-masalah yang dialami oleh Sakeus. Tetapi saya mendapatkan dan saya tahu itu Tuhan tuntun saya, ilham yang Dia berikan kepada saya, bahwa sesungguhnya Sakeus itu punya masalah dalam keluarga. Karena ketika Tuhan Yesus suruh turun, Tuhan Yesus bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau cuma mau menyelamatkan Sakeus, nggak perlu lagi Tuhan Yesus numpang di rumahnya. Cukup Tuhan Yesus bilang, bertobat. Itu artinya Tuhan Yesus harus tinggal di dalam rumahnya. Dan di dalam ayatnya yang ke-9, Lukas 19 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Wow. Kenapa dikatakan rumah ini? Berarti kan it's not just Sebelumnya about Sakeus. sebelumnya ada something wrong di rumah itu. Iya. Berarti ada masalah. Dan ini luar biasanya. Tuhan kalau kasih bukan hanya sampai di situ. Iya. Saya tanya sama Tuhan, apa yang membuat Sakeus itu punya masalah keluarga? Dan ternyata Sakeus itu cinta uang. Iya.
Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Sakyus, dia bilang, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, dalam ayat 8-nya, akan kuganti 4 kali lipat. Nah, di situ Tuhan bilang sama saya, Sakyus boleh kuat secara mental, dibenci orang, Dia kuat. buat dia nggak masalah, ya badan pendek, yang penting buat dia pinter, ya buktinya dia bisa naik ke atas pohon. Dan dibenci nggak masalah oleh banyak orang, dia ada di antara orang banyak, terbukti dia ada di antara orang banyak, mendahului orang banyak. Alkitab katakan, buat dia nggak masalah, yang penting saya kaya. Tetapi bagaimana jadi istrinya Sakyus? Bagaimana jadi anaknya Sakyus? Dan kalau Sakyus secara mental kuat, belum tentu istri dan anak-anaknya. Dan penyebabnya adalah karena dia cinta uang. Makanya di dalam ayatnya yang ke-6, waktu Tuhan Yesus bilang begini, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang dilakukan oleh Sakyus? Ayat 6 dijelaskan. Ia menerima dengan sukacita. Ia menerima dengan sukacita. Berarti Sakyus merasa begini. Dia orang hebat. Dia tahu masalah saya itu ada di rumah. Iya. Dan itulah yang ini yang saya dapat. Iya. Ini Tuhan kasih dan ya saya bilang ya Sakyus is not Iya. ini. Betul, itu bentuk bagaimana firman Tuhan adalah bentuk ilham Roh Kudus. Setiap hamba Tuhan bisa membuka dan mendapatkan sesuatu Iya. di impresinya masing-masing. Berarti kalau saya kaitkan bagaimana Roh Kudus bekerja di zaman modern dan semakin modern, baik itu di ilmu pengetahuan, baik itu di teknologi dan pekerjaan, penting sekali peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Betul nggak Pak Petrus? Iya. Kalau saya bisa juga Boleh, kasih boleh, tapi appending waktunya sedikit lagi, ya. Mohon maaf. Ya. Oh, iya. Bukan. Saya kan, enggak, tapi benar. Ya, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Ya, memang apa yang dikatakan Pak Paulus juga, saya juga pernah mengalami bahwa yang diilhamkan oleh Allah itu bahwa ketika saya membaca doa Nabi Musa, Nah, itu dalam Mazmur 90 ayat ke-12. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, iya. supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Bukan bijaksini gitu ya. Nah, dari doa itu saya mendapatkan hikmah bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berkenan di mata Tuhan itu kita harus menjadi pemimpin yang rendah hati. Nah, untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, Musa mengatakan, ajar kami Tuhan. Karena ada banyak orang yang nggak mau diajar. Kurang ajar ya. Salah Tuhan. Perlu dihajar juga sebetulnya itu ya. Kita tahu Musa ini kan pemimpin yang hebat, Iya. tapi dia masih mau banyak belajar kepada Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan memperlengkapi kepemimpinannya itu. Nah, salah satu bukti dia ketika dia banyak belajar, akhirnya dia belajar untuk menjadi pemimpin yang rendah hati. Nah, salah satu contoh ketika mertuanya tuh, namanya siapa, saya lupa tuh namanya tuh. Pak Kamso ya? Yitro. Pak Kamso apa ya? Yang pasti belum berubah dari kemarin. Oh, Pak Yitro. Saya kira Pak Kamso. Ketika melihat bagaimana Musa memimpin sendiri kan, kalau bahasa Betawi, lu jangan one man show begitu. Bikin kelompok-kelompok supaya kamu lebih tenang gitu kan, bagian memikir bangsa supaya sampai di negeri kanan dengan baik. Dia mendengarkan nasihat dari mertuanya. Dari sisi bahwa sebagai seorang pemimpin, dia masih mau mendengarkan dengan hati nasihat dari mertuanya. Nah, dari situ bisa belajar bahwa menjadi seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan pemimpin yang berhasil di pelayanan gitu ya, bangsa Israel itu konteksnya bangsa Israel waktu itu kan. Organisasi. Itu kita harus menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Kalau bukan mertuanya ngasih nasihat, kira-kira orang lain kasih nasihat terima nggak? Nah, kalau tadi mengacu ke ayat yang ajarlah kami, ketika dia belajar dari Tuhan yang rendah hati, dia dimampukan untuk menjadi rendah hati. Siapapun dia pasti mendengarkan, terutama mungkin orang yang paling dekat. Karena yang paling susah mendengar itu ke orang paling dekat, Iya, istri.
itu paling susah. Iya. Nah, mertuanya aja dia masih bisa, kalau istri mungkin agak sulit. Tapi kalau dia memang mempunyai sifat rendah hati, dia pasti mau mendengarkan Pak Iya. Bun. Jadi ini saya Ini belum kelar, pikir lagi. Oh, belum. Belum kelar. Jangan Saya kan pikir belum kelar. Belum kelar kan. Itu kan sudah mau di ujung. Itu kan satu contoh Oke, dari contoh. Mau mendengar contoh. dan karena merendahkan hati. Iya, dia rendah hati kan. Oke. Nah, kenapa? Karena dia ingin jadi orang bijaksana, Iya. bukannya bijaksini. Iya. Nah, itu kesimpulannya. Ya tadi kan bijaksininya sudah sama bijaksananya. Enggak, ini Intinya harus mempertegas rendah hati. saja. Oke, Ah, iya. pentegasannya. Oke. Makasih Pak Petrus dan Iya. juga Pak Paulus. Pak Bu minta nih giliran Bapak nih sebelum kita selesai. Soalnya Bapak Ibu hamba Tuhan yang lain kan mau pelayanan nih ceritanya. Jadi kita ngeteh dulu aja yuk. Kita minum dulu tehnya ya. Nanti makanannya nanti setelah kita obrol-ngobrol. Pak Bun. Sebenarnya kalau dari kesaksiannya Pak Paulus, lalu apa yang disampaikan juga sama Pak Petrus, saya rasa Pak Bun juga ngalamin. Saya juga ngalamin kok. Kita nyiapin khotbah apa munculnya tiba-tiba tambahannya Betul, apa. Bang. Lalu bisa benar-benar begitu unik bagaimana Roh Kudus membuka satu hikmat yang begitu turun dari mimbar kita bisa emis. Kalau saya Loh, dapat tuh pas mau naik mimbar itu. iya kan? Loh, Itu yang hebatnya Tuhan tuh. itu luar biasa. kan? Tanpa catatan. Jadi Tuhan kasih. Padahal Di kita saat sudah well prepare, Pak. Betul. Lah, itu berarti. naik, baca, itu Tuhan ngomong tuh. Nah, itu Dan nggak ada yang bisa dibanggakan kecuali kita memang membanggakan Tuhan. Tuhan. Betul. Tuhan ditinggikan. Nah, jadi tadi kalau Bapak Ibu mau jadi pemimpin yang bijaksana, berarti Bapak Ibu seperti hari ini nih, mau dengan rendah hati mendengar obrolan kita ya, di ngeteh ya. Artinya ini kan obrolan yang pasti kalau Roh Kudus berbicara secara unik, dia akan membuka sesuatu yang baru di dalam hati, di impresi hati Bapak Ibu semua. Nah, ini membuktikan bahwa bagaimana Roh Kudus bekerja, relevansinya secara biblical itu masih terjadi. Baik itu dihubungkan dengan sains, apalagi pekerjaan. Kalau kerja, ini kan misalnya kita hamba Tuhan. Oh, kalau kerja gimana? Masa melibatkan Roh Kudus? Saya rasa bagi yang sambil kerja dan melayani, saya yakin pasti ngerasain bagaimana campur tangan Tuhan dan Roh Kudus, betul nggak Pak Bun? Ya kan firman Tuhan kan tidak terpisahkan dengan roh Tuhan ya. Jadi apalagi kalau saya secara pribadi, kebenaran itu kan tidak cukup kita pahami. Kalau kita pahami kita bisa lupa. Tapi adalah ketika kita mengalami dan dikuasai oleh kebenaran itu yang dahsyat. Amin. Sebab ada banyak orang tahu tapi tidak sanggup melakukan yang dia tahu. Itu Alkitab itu kita baca, tidak cukup hanya kita baca, tapi kita harus submit kepada kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu menyatakan dirinya dan kita mampu melakukan yang kita tahu gitu. Nah, mau tidak mau kita tidak bisa hanya membaca Alkitab, tapi kita bersedia dibaca Alkitab. Kita kan sering baca Alkitab tuh kan, tapi kita juga harus bersedia dibaca Alkitab gitu. Ini dalam nih. Ya, dibaca Alkitab. Iya, betul. Jadi kalau saya pribadi, kebenaran itu kalau kita hanya tahu itu adalah langkah pertama. Tapi kalau kita terima itu kebenaran, kita akan jadi mental, mindset kita, dari isi hati kita, dia akan bawa kita kebenaran lebih dalam. Gitu. Roh Kudus akan bawa kita ke kebenaran lebih dalam. Sehingga pada akhirnya kita jadi sosok pribadi yang tidak hanya tahu kebenaran, tapi kita hanya pelaku kebenaran. Pelaku firman di situ. Ini saya melihat benar-benar sebuah bukti pentingnya setiap hamba Tuhan pemimpin memaknai pengakuan iman GBI sebagai satu hal yang fundamental. Iya, karena itu salah satu yang kita bahas hari ini kan, poin pertama kan, Iya. kita percaya bahwa Alkitab PLPB adalah firman Allah kan. Yang dilampirkan Itu oleh landasan Kudus. dasar yang harus kita pegang teguh gitu. Karena kita harus tahu Alkitab mengatakan manusia tidak akan hidup hanya oleh roti saja, Iya. tapi oleh firman Allah, firman dari mulut Allah. Berarti adalah hikmat kekuatan kita. Jadi kita harus nggak boleh baca Alkitab itu sampingan hanya karena mau khotbah, tapi kita harus baca Alkitab itu hidup kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai gembala-gembala ya, kita kan khotbah nih. Apalagi kita sering mengkhotbahkan manusia hidup tidak hanya roti saja, tapi juga dari firman Allah. Ditambah itu sebabnya kenapa pengakuan iman GBI di poin pertama adalah ini. Sebenarnya itu juga bisa membuat jemaat tuh semakin tertanam ya, betul nggak, Pak Petrus? Iya, seharusnya makin tertanam. Pasti. Dan kalau tertanam makin dalam itu pasti akarnya makin kuat dan akhirnya membantu pelayanan. Iya.
Dari Pak Paulus, singkat saja, adakah pengalaman pribadi Pak Paulus yang ada kaitan dengan butir satu di pengakuan iman ini ketika Pak Paulus mengajar jemaat atau misalnya lagi Tadi baru ngobrol sama pengerja? Ya tadi baru kita bahas ya Pak ya. Betul ya Pak? Cuman kan intinya aja, sekarang banyak muncul kan, seolah-olah perjanjian lama itu sudah selesai. Iya, itu dia. Mereka hanya mau pegang perjanjian baru. Iya. Dan tadi saya sempat sebelum Pemahamannya sudah digenapi karena Yesus sudah datang, Allah udah inkarnasi. sehingga ya yang banyak tadi saya diskusi dengan sebelum acara. Oh tadi sempat diskusi? Sempat. Ah, kalau gitu kasih tahu diskusinya apa tadi. Itu sih tentang perpuluhan lah pasti ya. Kita tentang perpuluhan Oh, ya. itu nanti kalau gitu. Iya, nanti itu ya. Tapi intinya banyak orang beranggapan bahwa perjanjian lama selesai. Perjanjian baru sesuatu yang baru. Dan ya tadi sudah dijelaskan tidak bisa dipisahkan. Ya, tanpa perjanjian lama nggak ada perjanjian baru. Ya, selama itu ada dalam Alkitab kita ya kita harus pegang karena itu memang kebenaran. Berarti setuju ya kalau kita setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala khususnya itu benar-benar ada punya sesi yang namanya pendalaman Alkitab ya bagi setiap jemaat. Ya, kita pendeta aja masih bisa salah. Apalagi jemaat. Iya, makanya Pertanyaannya juga pasti harus kan? harus supaya dia memperdalam dan memahami, menguasai dan mempraktekkannya juga. Nah, jadi buat mungkin Harus Bapak banyak Ibu belajar. izin nih kalau memang mungkin di pelayanan Anda belum sempat ada program pendalaman Alkitab, pemahaman Nonton ngeteh. Alkitab. Rajin-rajin nonton ngeteh gitu. Iya, maksudnya gini kan kadang-kadang mungkin ini barangkali ada yang merasa yang penting kan jemaat dikasih khotbah yang benar-benar bisa membangun rohani mereka. Tapi kalau mereka juga tidak kita edukasi dengan tegas dan disiplin yang kuat bahwa pentingnya pembacaan Alkitab yang lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru, maka tidak akan ada makna yang sesungguhnya ya kalau kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, lalu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah menjadi satu bagian gitu kan. Boleh, Begitu, mungkin boleh saya tambahkan juga Boleh ini sekalian mengenai closing, pengakuan iman gitu ya. Bisa jadi ya boro-boro mungkin jemaat gitu, mungkin juga kita hamba Tuhan, khususnya jemaat. Bagaimana bisa mereka memahami khususnya tentang pengakuan iman GBI kalau itu mereka tidak pernah mendengar atau membaca. Nah itu sebabnya di Sinode Gereja Betel Indonesia pengakuan iman GBI itu harus itu diinformasikan kepada jemaat itu pertama setiap hari Minggu Raya. Kemudian juga harus dibacakan dalam sidang MD, sidang MPL, dan sidang Sinode. Sehingga ketika dibacakan berulang-ulang setidaknya mereka mulai memahami ini warnanya dari Sinode GBI, terutama tentang pengakuannya. Itu masukannya. Ya, berarti kita sepakat ya Bapak Ibu, kita mulai terapkan itu supaya nggak cuma sekedar kita saja yang tahu, tapi jemaat-jemaat juga tahu, pengerja juga tahu. Jadi siapa tahu, pasti mereka akan semakin tertanam dan semakin mau untuk mengikuti apa yang menjadi program-program yang kita kerjakan untuk pertumbuhan jemaat kita. Ya mungkin nggak tiap minggu kali, mungkin sebulan sekali seperti idealnya Sakramen. apa? Habis perjamuan kudus ya, ibadah perjamuan ya, kudus. Pokoknya pas sebulan sekali penutup lah. tidak. Pas penutup. Artinya jangan sampai nggak sama sekali. Iya. Harus itu aja. ada gitu ya di gereja-gereja kita. Semoga Bukan, kita semua melakukan hal itu. kayak bukan semoga, kayaknya harus Pak. Bapak udah harus dan saya sudah mulai praktekkan. Harus. Berarti jangan sampai enggak, karena memang saya melihat implikasinya juga bagus lah, sesuatu yang positif juga. Nah, ada supaya gini kan jemaat kan pikir ya saya nggak bisa baca lagi, saya dengar pakai aplikasi Alkitab yang bacain gitu. Karena kan dengan begitu saya jadi mudah tidur. Ada yang ngomong kayak gitu. Pernah ngomong sama saya Pak, ya puji Tuhan Pak Pendeta, saya sekarang sudah nggak pernah lagi namanya minum obat tidur. Oh iya. Gimana caranya Pak? Ya saya buka aplikasi. Baca Alkitab. tidur. Enggak Pak, bukan baca Pak. Enggak, saya buka aplikasi terus ya saya setel aja yang mode suara. Kan lumayan kayak didongengin. Oh ya ampun Tuhan. Tapi ya itulah macam-macam ya. Macam-macam. Tapi closing statement ya, sekarang closing statement dari Pak Petrus mengenai butir pertama di pengakuan iman GBI ini. Ya, untuk lebih memahami pengakuan iman GBI, kita harus
mempelajari, lewat membaca, kemudian itu akan menambah wawasan kita bahwa itulah pengakuan iman GBI. Oke, kalau dari Pak Paulus, Ya, pengakuan iman GBI itu adalah dasar kita melayani Tuhan. short, powerful. Ya, ini sudah semakin lengkap nih Bapak Ibu. Pak Bun Minta, Ya. sebentar Pak, saya kasih pertanyaan satu lagi boleh ya? Oh, boleh. Bedanya pengakuan iman rasuli dan GBI. Ada teman saya nanya. Oh. GBI juga. Oh, nanti sesi berikutnya kali ya. Panjang ya? Sesi berikutnya ya. Iya, iya. Tapi yang jelas kali ini kalau saya closing statementnya adalah kan pengakuan pertama itu adalah kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ilhami oleh Roh Kudus. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa Alkitab itu adalah benar sepenuhnya. Amin. Harus kita pegang teguh menjelaskan dasar hidup kita dalam bertingkah laku, berpendapat dan hidup, dan dia tentu menuntun kita sehingga kita bisa hidup dalam kehendak Bapa. Ya. Berarti kalau saya konklusikan, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, apapun kegiatan kita, jikalau kita menjadi sama sebagaimana yang ditulis di pengakuan iman GBI di butir yang pertama ini, kita hidup dengan didasarkan oleh pengetahuan karena pembacaan Alkitab perjanjian baru tidak bisa dipisahkan, maka kita akan semakin dipenuhi oleh hikmat-hikmat di Roh Kudus yang bekerja secara progresif, sehingga kemanapun kita melangkah, apapun yang kita pikirkan, semuanya seturut kehendak Bapa di surga. Saya sangat yakin kalau kita semua juga mencanangkan seperti yang Pak Petrus sampaikan tadi, bahwa pengakuan iman GBI paling tidak sebulan sekali disampaikan, dibacakan di hadapan jemaat dan pengerja kita. Lalu kemudian kita harus sadari betul pengakuan iman GBI adalah dasar pelayanan setiap hamba Tuhan, terutama para gembala. Dan seperti yang Pak Peminta sampaikan tadi, ini semua saling terkait satu sama lain, tidak bisa terpisahkan. Itu akan membuat kita masuk menjadi orang-orang yang hidup seturut kehendak Bapa di surga. Ya, kehendak kita sih masih ngobrol-ngobrol, tapi apa daya. Waktu juga yang memisahkan kan, tapi kita percaya sekalipun kita terpisah, BPD GBI DKI Jakarta tidak pernah terpisah dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke sini, inilah rumah kita bersama. Semuanya siap untuk ngobrol, semuanya siap untuk didiskusikan, supaya semua hamba Tuhan, para gembala-gembala, khususnya di bawah naungan BPD GBI Jakarta, semakin menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, sehingga kita bisa menuntaskan amanat agung bersama-sama. Amin. Maju terus ya Pak Paulus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Ya. Paulus juga, Pak Bun juga, Pak Petrus. Amin. Kalau gitu kita sampaikan dadah, sampai jumpa lagi. Tetap Tuhan. kalau Dah. bicara-bicara harus ngeteh Ngeteh. dulu. Oke, silakan Pak, kita ngeteh juga sama Iya. Pak.